Puji nama Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, Akuilah Dia. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6 berkata, Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, Akuilah Dia dalam segala lakumu. Artinya apa, saudara? Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, biar kita terus mau mengakui bahwa semua yang ada dalam hidup kita hanya karena Dia, hanya karena Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat bermegah bahwa segala sesuatu yang terjadi karena kemauannya, karena kehebatannya, karena pendidikannya. Ada sebagian orang itu tanpa sadar seringkali berkata bahwa, oh iya, saya sekarang sudah menjadi manajer di sebuah perusahaan karena saya tuh lulusan sarjana dan sebagainya. Ingatlah bahwa semua yang kita peroleh di hidup ini dalam hal apapun, akuilah Tuhan. Saya bisa mencapai semua ini itu karena campur tangan Tuhan. Ada yang bilang, oh sekarang sudah bisa beli rumah sendiri ya. Puji Tuhan, semua karena Tuhan. Oh sekarang sudah bisa beli motor baru ya. Amin, semua karena Tuhan. Dan bukan itu saja saudara. Sekarang ini kalau kita sehat, bisa bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Firman ini berkata, akuilah Dia, Tuhan, di dalam segala lakumu. Dalam semua hal yang kita lakukan, dalam semua yang kita perbuat, mari akuilah Tuhan. Kata firman Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ada banyak orang hari-hari ini yang bingung mau mengambil jalan apa ya. Ada begitu banyak orang hari-hari ini yang stres, kayak kehilangan pengharapan, kehilangan arah, kehilangan jalan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, ada banyak orang yang akhir-akhir ini suka mengeluh. Kalau dulu gaji saya itu puluhan juta, tetapi karena di PHK dari kantor, sekarang tidak ada penghasilan sama sekali. Bayar untuk anak sekolah aja tidak ada. Saudara, mungkin ya, dulu kita waktu diberkati, kita tidak mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Saat kita diberkati, dulu kita melupakan Tuhan. Mungkin waktu diberkati, kita merasa sombong dengan apa yang kita miliki. Kita membanggakan diri kita. Nah saudara, hari ini ketika kita diproses sama Tuhan, pakailah kesempatan ini untuk kita mulai belajar mengakui Tuhan di dalam segala laku kita. Entah itu susah, entah itu senang ya, kita mau belajar untuk mengakui bahwa semua yang bisa kita nikmati itu adalah anugerah dari Tuhan. Saudara, ketika seseorang itu mengakui Tuhan, itu artinya dia hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu, kata firman Tuhan. Manusia membutuhkan jalan yang lurus dalam hidupnya, dalam menjalankan usahanya, di dalam menjalankan rumah tangganya, dalam memilih jodoh atau pasangan. Dalam hal apa saja, saudara, kita membutuhkan jalan yang lurus.
Jika kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita, maka Tuhan sendiri yang akan meluruskan jalan-jalan kita. Bapak Ibu yang terkasih, bagian kita hari-hari ini hanyalah terus memandang kepada Tuhan. Kita tidak punya cukup hikmat untuk menentukan jalan kita sendiri. Mari akuilah Tuhan dalam setiap laku kita. Ayat yang ke-7 berkata, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak." Orang yang tidak mengakui Tuhan itu menganggap dirinya bijak, saudara. Ada orang yang sering tidak mengakui Tuhan. Dia menganggap jabatannya itu karena sekolahnya yang tinggi. Dia menganggap pencapaiannya sekarang itu karena dia yang berusaha. Dia yang memperoleh apa yang dia dapatkan. Tapi saya mau bilang pada pagi hari ini, mari kita harus mengakui Tuhan di dalam setiap laku kita. Supaya apa, saudara? Dengan cara itu kita tidak menganggap diri kita itu bijak. Supaya Tuhan bisa menunjukkan jalan yang lurus yang harus kita tempuh dalam hidup ini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Siapa sih kita ini, saudara? Kita ini tidak ada apa-apanya. Sebelum kita memulai sesuatu, kita berdoa. Jangan pernah menganggap kita ini bijak. Tidak ada yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa kita banggakan di dalam hidup kita selain daripada Tuhan Yesus. Ayat yang ke-7 berkata, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Sebaliknya, saudara, supaya kita tidak menjadi sombong, firman Tuhan berkata, "Takutlah akan Tuhan." Orang yang takut akan Tuhan artinya dia menjauhi kejahatan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ialah mereka yang menjauhi kejahatan. Karena kita takut berbuat dosa, Tuhan melihatnya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjauhi kejahatan, yang mau terus hidup dan hidupnya berserah sama Tuhan. Dan tahu bahwa apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan senang dari hidup ini hanyalah ketika kita hidup dalam pertobatan. Orang yang mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, pasti ia tidak akan berbuat dosa karena dia tahu, dia takut akan Tuhan. Orang yang percaya sama Tuhan tidak semua masuk surga. Bukan jaminan seorang pendeta, seorang hamba-hamba Tuhan, kalau dia tidak hidup takut akan Tuhan, maka tidak ada jaminan dia akan diselamatkan. Tuhan mencari orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan. Karena itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berusaha, saudara. Memang tidak mudah, tetapi ketika kita mau melakukannya, Tuhanlah yang akan memampukan kita. Saudara, mengapa kita harus hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Ayat yang ke-8 berkata, "Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Jadi kalau pagi ini ada saudara yang sedang sakit, mari kita imani firman ini. Apa yang bisa menyembuhkan kita? Waktu kita hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Sekali lagi kembali ke firman, apa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu pertobatan. Ketika orang melakukan pertobatan, dia disembuhkan Tuhan. Saudara hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, itu akan mendatangkan kesembuhan bagi kita. Mari saudara kita introspeksi diri. Apa yang belum berkenan di hadapan Tuhan? Kita mau katakan, Tuhan, aku mau introspeksi diri ketika ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Tuhan. Kami mau bertobat hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan
Biarlah Tuhan sungguh-sungguh melihat apa yang kita lakukan, dan ketika hati Tuhan disenangkan, Dia sanggup menyembuhkan sakit kita. Kalau firman Tuhan sudah berkata, maka tidak ada yang bohong, saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian akan firman-Mu ini. Dan biarlah kami dapat melakukannya, supaya kami dapat mengalami kuasa salib kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau iman kami selalu bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami percaya kalau Tuhan yang berfirman, maka semuanya jadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.